khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bagus atau eko menggema? Mantap, Ustaz. Oke, baik. Mumtaz, Ustaz, mumtaz. Alamal insana lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin khairal anam mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allahi minal mu'minid dhaif. Wa kama qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minal mu'minin. Hadirin mukarramin wal muhtaramin yang terhormat, serta sosialisasi 4 MPR RI kerjasama dengan Ma'had An-Nu'aimi, yang terhormat para guru, para ustadz, para dosen, ketua pimpinan Ustadz Haji Itang Rukmana LCMA, yang saya hormati para pimpinan PKS yang hadir dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, para peserta webinar baik yang online maupun yang offline yang semuanya saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan saya harus sampaikan jazakumullah khairan, terima kasih kepada Ma'had An-Nu'aimi yang telah bekerja sama dengan MPR RI menyelenggarakan kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI ini. Jadi memang kegiatan ini adalah kegiatan legal formal yang dilakukan oleh MPR, legal formal karena dilakukan oleh lembaga formal bernama MPR, lembaga negara, dulu lembaga tertinggi negara namanya. Formal karena legal karena kegiatan ini memang merupakan pengamalan atau pelaksanaan daripada ketentuan undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang mengamanatkan kepada kami MPR untuk melakukan sosialisasi terhadap yang disebut dengan 4 pilar MPR. Dan jazakumullah khairan kepada Ma'had An-Nu'aimi karena memang MPR bekerja sama dengan lembaga apapun yang ada di Indonesia, di dalam maupun bahkan di luar negeri, untuk mensosialisasikan 4 pilar ini. Kita kerjasama dengan yayasan, dengan ma'had, dengan pesantren, dengan perguruan tinggi, dengan para guru, dengan para dosen, dengan ibu-ibu, dengan majelis taklim, para ustadz, termasuk juga dengan DPR, DPRD, termasuk pejabat negara, di eksekutif, di yudikatif. Jadi kita termasuk juga dengan TNI dan Polri. Jadi karenanya kalau hari ini kerjasama dengan Ma'had An-Nu'aimi, itu adalah kelanjutan dari apa yang dikerjakan oleh MPR. Jadi dengan demikian maka jelaslah bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang memang dikerjakan oleh MPR sepanjang waktu. Apakah ada pemilu atau tidak ada pemilu, ada pilkada atau tidak ada pilkada, kegiatan ini akan jalan terus. Dan kali ini kita bekerjasama dengan An-Nu'aimi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para ikhwan-ikhwat sekalian, peserta sosialisasi yang saya hormati, saya telah disampaikan tentang 4 pilar MPR RI. Jadi memang kegiatan ini judulnya demikian. Dulu namanya, jadi kegiatan ini dimulai pertama kali ketika saya menjadi ketua MPR pada tahun periode 2004-2009. Tapi waktu itu namanya adalah kegiatan sosialisasi putusan MPR. Pada waktu periode berikutnya, pada zaman Pak Taufik Kemas, kegiatan ini berubah menjadi kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Sekalipun materinya 85% adalah materi yang kami wariskan pada periode beliau itu. Tetapi kemudian ada yang mempermasalahkan judul 4 pilar kebangsaan ini karena dianggap
menyamakan antara MPR, antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar, dengan NKRI, dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan kemudian diadukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi membuat keputusan tidak diperbolehkan untuk mempergunakan istilah 4 pilar kebangsaan karena syubhat tadi itu. Karena itu hanya Pak Zulkifli Hasan, kita Mahkamah Konstitusi tentang judul ini, dan kami sampaikan usulan nama kegiatan kita ini adalah sosialisasi 4 pilar MPR RI. Dan langsung memberikan penjelasan yang dimaksud dengan 4 pilar MPR RI adalah Pancasila sebagai dasar dan konstitusi negara, jelas posisinya, dan kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, jelas posisinya. Jadi itu dasar Pancasila, dasar dan ideologi negara, tentu berbeda dengan Undang-Undang Dasar yang adalah konstitusi negara. Kemudian yang pilar yang ketiga adalah NKRI sebagai bentuk negara, tentu menjadi beda lagi karena NKRI sebagai bentuk negara adalah ketentuan dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dia hanya satu daripada sekian bab yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Lagi-lagi ini adalah salah satu ayat daripada ayat-ayat yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi bedalah langsung, ya, langsung terbedakan antara apa itu Pancasila, jadi berbeda dengan Undang-Undang Dasar, berbeda juga dengan NKRI, berbeda juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi syubhat tentang adanya kesamaan itu menjadi hilang karena penjelasan langsung tadi itu. Maka tidak aneh kalau Mahkamah Konstitusi mengizinkan kepada MPR untuk mempergunakan istilah 4 pilar MPR RI. Inilah yang sekarang sedang kita kerjakan. Jadi tadi satu aspek legal. Aspek yang kedua adalah mengapa sosialisasi ini dilakukan, karena memang dalam perkembangan waktu, ya, dari Indonesia dimerdekakan tahun 45, kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi dari 45, kemudian tahun 50, tahun 57, tahun 59, 65, kemudian 98, sampai hari ini terlalu banyak peristiwa yang terjadi. Sehingga sangat mungkin kemudian terjadilah hal yang membuat publik menjadi tidak concern lagi, mungkin lupa, bahkan mungkin ada pihak yang ingin mencoba untuk membuat publik lupa dan menampilkan hal yang lain yang tidak pernah menjadi kesepakatan dari Bapak Bangsa. Saya ambil contoh ya, misalnya RUU-HIP. RUU-HIP itu adalah, saya tidak yakin bahwa anggota DPR ingin melakukan perubahan terhadap Pancasila, tetapi jelas sekali di dalam pasal-pasalnya itu yang ditampilkan adalah bukan Pancasila yang final, yaitu Pancasila 18 Agustus, tapi Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila, itu adalah Pancasila 1 Juni, yang bahkan Bung Karno sudah tidak pernah menyebutnya lagi pada ketika beliau menjadi, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Atau ketika kemudian sila pertamanya tidak lagi disebut sebagai ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan, atau ketuhanan saja, atau ketuhanan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu semuanya pasti menyimpang. Nah, karena inilah salah satu fakta bahwa sosialisasi tentang hakikat Pancasila yang dipahami oleh founding fathers itu penting untuk dilakukan, karena tadi berjalannya waktu ada yang lupa, hafal pun tidak gitu. Kalau hafal juga tidak diamalkan, mestinya ketuhanan yang Maha Esa, yang terjadi keuangan yang Maha Kuasa. Tentu itu ada penyimpangan. Apalagi tadi kemudian ada yang ingin mencoba untuk memberi ruang bagi bangkitnya pihak-pihak yang mempermasalahkan terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa, dan muncullah Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila, di mana ketuhanannya adalah sila ketiga, bukan nomor 1, dan bahkan diperas menjadi Ekasila, dan kalau menjadi Ekasila nggak ada ketuhanan yang Maha Esa. Sosialisasi menjadi sangat dipentingkan untuk agar rakyat tahu persis ya Indonesia kita ini apa, Pancasilanya bagaimana. Misalnya juga mengapa kemudian Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar juga begitu, banyak sekali hal yang berubah. Karenanya perlu disosialisasikan. Dulu Undang-Undang Dasar itu terdiri dari 15 bab. 16 bab maksud saya, terdiri dari 16 bab. Sekarang terdiri dari 21 bab. Dulu terdiri dari 37 pasal, sekarang terdiri dari 73 pasal. Banyak sekali yang berubah, 36 pasal baru. Hampir 90% atau 95% ya.
tambahannya. Ayatnya apalagi dari 49 ayat dulu sebelum perubahan sekarang menjadi 107 ayat, tentu banyak sekali. Jadi termasuk juga perilaku, banyak sekali yang berubah. Dulu nggak ada yang namanya rakyat milih presiden, yang namanya rakyat milih gubernur, rakyat milih bupati wali kota, sebentar lagi akan ada pilkada. Bahkan dulu Undang-Undang Dasar nggak ada yang namanya pemilu. Tapi sekarang ada pemilu dalam Undang-Undang Dasar, ada pemilihan presiden oleh rakyat, pemilihan gubernur bupati wali kota oleh rakyat. Mengapa bisa demikian? Karena Undang-Undang Dasarnya ada perubahan. Nah, ini perlu dijelaskan supaya rakyat juga betul-betul memahami bahwa Undang-Undang Dasar yang hasil perubahan ini sesungguhnya memberikan ruang yang luar biasa bagi rakyat Indonesia untuk terlibat menghadirkan Indonesia yang betul-betul sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karenanya kedaulatan dinyatakan ada di tangan rakyat. Itu bab 1 pasal 1 ayat 2. Nah, bila demikian maka semestinya rakyat yang berdaulat ini kemudian menjadi bagian daripada yang tidak mau ya punya wakil yang berkhianat misalnya. Sehingga ada yang hari ini ngehack websitenya DPR dan dirubah dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Saya perkirakan yang memilih wakil rakyat yang disebut berkhianat itu ya mungkin rakyat yang juga biasa berkhianat gitu ya. Sehingga dia hanya memilih wakil yang berkhianat gitu. Tapi kalau rakyatnya tidak berkhianat, insya Allah akan memilih wakilnya yang tidak berkhianat gitu. Dan wakil yang tidak berkhianat itulah yang terus memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi rakyat harus tahu betul bahwa mereka oleh Undang-Undang Dasar itu diberi hak yang demikian dahsyat. Demikian terus. Jadi banyak sekali hal yang berubah dalam perjalanan kehidupan berbangsa kita sehingga memerlukan mengingatkan kembali tentang hakikat dari berbangsa dan bernegara kita. Banyak juga tentang Pancasila tadi. Tentang kalau Pancasila silanya tidak mengalami perubahan, tetapi Undang-Undang Dasar mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan reformasi. Begitu seterusnya, dan itulah karenanya belum lagi ya memang ada tantangan-tantangan global gitu, yang ingin memang menjadikan Indonesia kembali menjadi terjajah. Memang tidak lagi terjajah secara fisik, tapi terjajah secara ideologi, terjajah secara ekonomi, terjajah secara budaya, dan kemudian mereka menyebarkan sekulerisme, liberalisme, hedonisme, materialisme, dan bahkan ateisme, bahkan pun juga mungkin akan merujuk kepada permisivisme, semuanya serba boleh. Itu tentu semuanya bertentangan dengan jati diri kita sebagai bangsa yang mempunyai ideologi Pancasila. Nah, itulah karenanya sosialisasi ini dikerjakan oleh MPR ya, sejak saya menjadi ketua MPR tahun 2004 yang lalu sampai hari ini dan begitu seterusnya. Dan kami memang merasa bahwa nggak cukup MPR yang menyelenggarakan kegiatan ini. Harus juga dilakukan oleh pemerintah eksekutif. Karena MPR tidak mempunyai kaki sampai ke kelurahan, sampai ke RT RW. Kami hanya ada satu MPR saja. Kami nggak punya bahkan MPR daerah saja tidak ada. Kalau DPR masih ada, DPRD tingkat provinsi ada, di tingkat kabupaten ada, tapi kalau MPR tidak ada. Apalagi keanggotaan MPR itu sekaligus pasal 2 ayat 1, sekaligus keanggotaan MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Jadi anggota kami itu sudah sangat sibuk dengan sehari-hari di DPR. Begitu luar biasa sibuknya, mereka sampai rapat-rapat untuk menyelesaikan undang-undang Omnibus Law pun harus sampai malam-malam hari, pindah-pindah tempat, dimajukan gitu, luar biasa. Sekalipun itu kami tolak sebenarnya karena itu tidak menghadirkan sebuah pembahasan yang iskon gitu ya. Jadi karena anggota kami sekaligus anggota DPR DPD, itu tidak mungkin mereka akan penuh waktu di MPR kecuali pimpinannya. Kemudian yang berikutnya adalah kami tidak punya kaki kuasa sampai ke daerah-daerah. Dan anggaran kami pun juga sangat terbatas, sehingga tidak mungkin kami menyelenggarakan ini sendirian. Karena sejak saya menjadi ketua MPR, kami sudah sampaikan kepada Presiden waktu itu Pak SBY, agar eksekutif ambil peran, sebagaimana dulu ada yang namanya BB7, ada namanya penataran P4 oleh negara gitu ya. Kita ingin begitu. Sekalipun tentu ideologinya dan atau metodenya bukan metode indoktrinasi seperti zaman Orde Baru dulu. Tapi metodenya adalah metode reformasi, seperti karena kita berada di era reformasi. Tidak represif, tidak intimidatif, tidak indoktrinasi, tapi dialog dan kajian-kajian.
Nah, waktu itu Pak SBY mengeluarkan dukungannya dengan membuat impres yang mendukung kegiatan ini. Nah, ketika kemarin zaman Pak Zulkifli Hasan menjadi Ketua MPR, kami ajukan kepada Pak Jokowi, Presiden, untuk ikut terlibat di dalam sosialisasi ini. Kemudian beliau membentuk yang sekarang disebut dengan BPIP. Sayangnya BPIP ini malah membuat beragam manuver dan atau pernyataan-pernyataan publik yang tidak sesuai dengan cita-cita awal berdirinya lembaga semacam ini. Tiba-tiba Ketua BPIP membuat gaduh dengan pernyataan bahwa musuh sesungguhnya Pancasila adalah agama. Itu pasti ngawur. Ya, karena justru agamalah yang menghadirkan Pancasila, agamalah yang menjadi roh spirit perjuangan memerdekakan Indonesia. Teriakan Allahu Akbar merdeka itu kalau bukan agama nggak mungkin. Nah, kemudian ada juga yang kemarin menyatakan bahwa agama dijadikan alat untuk mencari kekuasaan. Jadi lagi-lagi atau menyatakan bahwa Assalamualaikum akan diganti dengan salam Pancasila. Itu pasti hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan fungsi dan keharusan sebagai BPIP. Yang harusnya melakukan yang kita pikirkan dulu adalah agar mereka menjadi BP7 yang mempersiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi melalui metode trainer begitu ya, sehingga bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang hebat. Baik, itulah karenanya sekali lagi sosialisasi ini dikerjakan. Nah, sekarang dengan antum-antum semuanya, para mahasiswa dan keluarga besar daripada An-Nuaimi dan masyarakat di sekitar An-Nuaimi di Kebayoran Lama yang semuanya pastilah religius. Saya yakin tidak ada di antara antum semuanya yang PKI, ya, pasti nggak ada. Nggak ada yang ateis, pasti tidak ada. Tidak ada yang Marxis, pasti tidak ada. Karena memang dulu yang namanya PKI, yang namanya Marxis, yang namanya Leninis, yang namanya komunis, itu memang yang ada justru mereka mempunyai sejarah pemberontakan terhadap Indonesia. Tahun 26 mereka memberontak, nanti setelah merdeka tahun 48 mereka berontak lagi. Mereka tidak ada nama-nama mereka ya, apalagi tokoh-tokohnya begitu, di dalam keanggotaan badan-badan yang mempersiapkan Republik Indonesia merdeka, termasuk menghadirkan Pancasila. Tidak ada mereka sama sekali. Itu bisa kita lihat. Jadi kalau kita bicara tentang Pancasila, kita bicara tentang dasar negara, ideologi negara. Mengapa kemudian diperlukan ada dasar negara dan ideologi negara? Pertama, itu ada kelaziman di seluruh dunia juga begitu. Seperti antum di yayasan dan atau di Mahat An-Nuaimi pasti punya visi dan misi. Begitulah ideologi dari suatu atau salah satu penampakan pengejauhantan daripada ideologi. Nah, setiap negara pasti punya ideologi, punya dasar yang kemudian menjadi rujukan berbangsa dan bernegara untuk menghadirkan realisasi daripada cita-cita bersama. Waktu itu ketika Jepang ya mempersiapkan atau akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia, dibentuklah satu panitia untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, namanya BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya ada seorang Ningrat, Kanjeng Raden Tumenggung, tapi seorang dokter sekaligus, ada dokter Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat. Ada 60-an anggota BPUPK, kemudian beliau bertanya kepada Flor, kita akan mendirikan Indonesia merdeka. Asasnya apa? Dasarnya apa? Ideologinya apa? Kemudian tampillah dua kubu utama ya, satu kubu dari kalangan nasionalis Muslim. Di situ ada dari tokoh-tokoh dari latar belakang pesantren seperti dari pesantren Al-Khairiyah dan kemudian beliau belajar di Al-Azhar. Kiai Haji Abdul Fattah Hasan, beliau dari Serang, dari Banten. Kemudian ada dari PUI ya, Persatuan Umat Islam. Ada Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi. Beliau seorang santri yang kemudian juga nanti belajar di Mekah. Sama juga Kiai Haji Abdul Halim juga dari seorang santri yang kemudian nanti belajar di Mekah dan mereka pulang nanti bikin pesantren di mana-mana. Itu dari PUI. Jadi ada dari Khairiyah, ada dari PUI, ada juga dari Muhammadiyah seperti Kiai Haji Wahid, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, ada Kiai Bagus Hadi Kusumo, ada Kiai Haji Mas Mansur. Ya.
Ada juga dari NU seperti Kiai Haji Maskur dari agama nanti, dan atau Kiai Haji Wahid Hashim, putra dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ada juga dari partai Islam, baik itu dari partai Masyumi. Waktu itu Masyumi belum jadi partai ya, cikal bakal partai Masyumi, Kiai Haji Mas Mansur, maupun juga dari Partai Syarikat Islam seperti Haji Agus Cokrosuyoso dan Partai Penyadar. Itu dari partai-partainya. Jadi dari Partai Islam ada, dari Ormas Islam ada, dari Tamatan Pesantren ada, dari Tamatan Timur Tengah ada, gitu ya. Tentu juga itu mereka yang menyuarakan agar Indonesia berdasarkan Islam. Mengapa berdasarkan Islam? Karena ya kita kan demokrasi itu merujuk pada yang terbanyak di Indonesia, yang terbanyak adalah umat Islam. Tapi pihak sebelah yang lain mengatakan, iya kita memang mayoritas beragama Islam, tetapi semua kita adalah kebangsaan. Sekalipun ada yang agamanya bukan Islam, sekalipun ada yang ideologinya bukan Islam, tapi semua kita adalah kebangsaan. Karena mereka mengusulkan asasnya adalah asas kebangsaan. Namanya adalah Pancasila. Itu dibidatokan oleh Profesor Supomo, dibidatokan oleh Mr. Muhammad Yamin, dan terakhir dibidatokan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni. Saat itulah muncul, dia bertanya kepada Floor, kalau ada lima nilai yang akan kita jadikan sebagai dasar negara, ini namanya apa? Ada yang mengatakan itu namanya adalah Pancadharma. Kalau Pancadharma, kata Bung Karno, Dharma itu artinya ada kewajiban. Kita tidak sedang bicara tentang kewajiban, tapi kita bicara tentang dasar negara. Karenanya Muhammad Yamin menyampaikan itu adalah Pancasila. Jadilah Pancasila sebagai pidatonya Bung Karno 1 Juni. Tapi Pancasila Bung Karno berbeda dengan Pancasila yang kita mengerti sekarang. Baik dari urut-urutannya maupun juga dari kontennya, dari isinya. Pancasila Bung Karno, sila pertama adalah peri kebangsaan. Nomor 2 adalah atau nasionalisme, ya. Nomor 2 adalah peri kemanusiaan atau internasionalisme. Sila yang ketiga adalah demokrasi. Sila yang keempat adalah keadilan sosial. Sila kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Beda kan? Urutannya beda, isinya juga berbeda. Itulah yang didatokan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni. Nah, sampai pada waktu itu belum ada kesepakatan. Jadi dasar kita apa? Dasar negara Indonesia yang mau dimerdekakan itu apa? Maka dibuatlah panitia kecil. Tadinya namanya panitia 8, oleh Bung Karno dirubah menjadi panitia 9. Panitia 9 ini dirubah oleh Bung Karno supaya sesuai dengan representasi latar belakang daripada warga bangsa Indonesia. Karenanya dibuatlah 4 orang dari kalangan nasionalis non agama Islam, ya, dan 4 orang dari nasionalis Muslim. Saya tidak membuat dikotomi nasionalis dan Islami, karena Islam juga nasionalis, yang nasionalis ya beragama Islam juga Muslim. Nah, 4 nasionalis yang dari kalangan non agama Islam itu, 1 adalah Bung Hatta, 2 adalah Muhammad Yamin, 3 adalah Mr. Ahmad Subarjo, keempat adalah seorang non-Muslim, Mr. A.A. Maramis. Saya sering sampaikan guyonan bahwa sekalipun nama beliau A.A. Maramis, tapi beliau tidak ada hubungannya dengan A.A. Gim. Ini ada 2 tokoh yang berbeda. A.A. Maramis itu dari Manado, dari Sulawesi Utara. Kalau A.A. Gim dari Bandung. Nah, kemudian 4 tokoh dari nasionalis Muslim atau nasionalis Islam gitu ya. 1 adalah dari NU Kiai Haji Kahar Mutakhir, dari Kiai Haji Wahid Hashim, dari Muhammadiyah Kiai Haji Kahar Mutakhir. Kemudian dari partai Islam ada dari Partai Syarikat Islam Haji Abi Kusno Cokrosuyoso. Beliau adalah adik dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, dan kemudian dari Partai Penyadar namanya Haji Agus Salim. Bung Karno menjadi ketua, dan beliau tidak berada di satu kubu, tapi beliau berada di 2 kubu. Nah, 9 tokoh ini dari latar belakang yang beragam-ragam itu, latar belakang agamanya berbeda, latar belakang organisasinya berbeda, ideologi politiknya berbeda, profesinya berbeda, latar belakang pendidikannya berbeda, tapi semuanya mereka adalah orang terpelajar. Tadi ada yang Dr. Andes itu adalah gelar sarjana ekonomi dari Belanda pada zaman Belanda dulu. Itu Muhammad Hatta, beliau alumni dari Rotterdam. Kemudian Insinyur Soekarno, itu waktu itu beliau ada alumni ITB. Zaman itu beliau sudah insinyur, luar biasa. Kemudian ada Mr. Indirekten, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramis. Itu adalah sarjana hukum pada zaman Belanda.
Kemudian ada Kiai Haji Wahid Hashim, beliau ada alumni pesantren di Indonesia. Ada Kiai Haji Kahar Mudakir, beliau alumni pesantren Indonesia, kemudian melanjutkan di Al-Azhar atau di Mesir. Beliau tamatan dari Mesir. Kemudian Haji Agus Salim, memang beliau tidak kuliah, tapi keahlian beliau sangat dahsyat. Beliau kuasai tidak kurang dari 6 bahasa asing. Kalau kita kuasai mungkin bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, gitu ya, bahasa Arab, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Tapi Haji Agus Salim nggak kuliah, nggak sekolah, otodidak, tapi ilmunya, wawasannya, bahasa asingnya sangat luar biasa. Karena nanti beliau akan ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri dan sebagainya. Jadi, dan kemudian Haji Abikus Najwa Rosyoso dari Partai Islam. Jadi mereka orang-orang yang sangat terpelajar. Yang Islam sangat terpelajar, yang nasionalis non-Islam sangat terpelajar. Tapi keterpelajaran mereka tidak kemudian membuat mereka hanya sibuk berpolemik, sibuk berdebat, sibuk berantem, hanya mementingkan diri sendiri, tidak mencari titik temu, tidak menjadi solusi, tapi bahkan menghadirkan konflik. Enggak. Mereka keteladanan yang luar biasa. Latar belakang mereka yang beragam-ragam itu, termasuk kalangan Islam yang sangat luar biasa beragamnya. Ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada alumni dalam negeri, ada alumni luar negeri, ada yang di Ormas, ada dari Parpol. Mereka tidak kemudian menjadi egois untuk kemudian tidak mau bekerja sama dan atau menutup diri, tidak mau menerima yang lain, atau kemudian tidak mau menjadi solusi. Mereka bersama-sama menjadi solusi. Membincangkan, dasar negara kita apa? Disepakatilah di situ sebuah jalan tengah kompromi antara yang menginginkan kebangsaan dan yang menginginkan Islam. Itulah jadinya sila pertama jadilah Pancasila. Sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itulah jalan tengahnya. Jadi ada unsur keislaman yang kental saya di situ, kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi kemudian semuanya menjadi diterima karena itulah bagian daripada kebangsaan Indonesia. Jadi sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, ketiga, kelima, seperti yang sering kita hafal, tidak ada perubahan. Kemanusiaan dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kerakyatan, kebebasan kewakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang menjadi Pancasila yang disepakati menjadi dasar negara, dan itulah yang masih terjadi ketika Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus. Ketika tanggal 17 Agustus Indonesia diproklamasikan, itu Pancasila masih ini. Sila pertamanya masih ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Terus kalau Ustaz bisa berubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa, bagaimana ceritanya? Nah, inilah ceritanya. Jadi pada tanggal 17 Agustus sore datanglah menemui ofisir Jepang orang-orang atau sebagian orang dari Indonesia Timur, dua pimpinan daripada Mr. Latu Harahari. Mereka menyampaikan mereka keberatan dengan 7 kata itu. Sekali 7 kata itu disepakati oleh Mr. Maramis ya, sebagai jalan kompromi tadi itu. Mereka menyatakan bahwa ini kami seperti diberlakukan secara diskriminatif dan karenanya mereka mengancam akan keluar dari Indonesia kalau 7 kata itu tidak dihapus dari Pancasila. Hal ini disampaikan kepada Bung Hatta, dan kemudian Bung Hatta menyampaikan kepada 4 tokoh umat Islam karena ini masalah serius. Maksud iya sih baru kemarin dimerdekakan, besok udah pecah. Maksud iya sih kita merdeka itu untuk menyatukan bangsa Indonesia, merealisasikan cita-cita bangsa Indonesia. Masa kemudian menjadi konflik pecah belah di antara kita sendiri. Karenanya masalah serius ini dibawa oleh Bung Hatta, disampaikan kepada 4 tokoh umat Islam. Satu dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo, kemudian dari Partai Islam Mr. Kasman Singojimejo, dan dari Indonesia Barat Mr. Tauku Muhammad Hasan. 4 tokoh ini ditemui oleh Bung Hatta dan kemudian terjadilah pembahasan, dan dalam waktu yang tidak lama tokoh umat Islam ini sangat negarawan. Mereka mempertimbangkan al-aslah fal-aslah, mana yang lebih maslahat. Mereka mempertimbangkan yang lebih banyak menghadirkan maslahat dan meminimalkan madarat gitu ya. Karenanya mereka menerima keberatan itu dan kemudian merubah
Sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi dengan sebuah syarah, ya, sebuah penjelasan dari Ki Bagus Hadikusumo yang menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Yang Maha Esa adalah tauhid. Dan itu kemudian diterima. Jadilah selamatlah Indonesia dari pecah belah, dipecah oleh Belanda, dan jadi Indonesia mempunyai ideologi yang bernama Pancasila dengan pemaknaan yang tadi telah disampaikan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Selamat Indonesia. Jadi karenanya kalau ini bisa kita simpulkan betapa luar biasa peran daripada tokoh-tokoh umat Islam di dalam menghadirkan Pancasila, termasuk di dalam menyelamatkan Indonesia merdeka dengan menghadirkan Pancasila yang bisa disepakati. Itulah yang disebut oleh Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira Negara sebagai hadiah terbesar umat Islam bagi Indonesia. Nah, kalau tapi tokoh yang lain, Mr. Kasman Sungadimojo menyampaikan bahwa ini adalah pengorbanan terbesar dari umat Islam demi Indonesia. Jadi apakah itu pengorbanan atau apakah itu adalah hadiah, semuanya menandakan betapa peran tokoh-tokoh umat Islam itu sangat luar biasa untuk Indonesia ini, untuk selamatnya Indonesia, untuk tetap bersatunya Indonesia. Karenanya menjadi aneh kalau umat Islam dituduh-tuduh sebagai anti Pancasila, anti NKRI, pecah belah, dan intoleran, dan lain sebagainya. Nah, yang sambil mereka teriak, aku Pancasila, ya saya bilang, yang ngomong kayak gitu pasti mu'alaf Pancasila, nggak ngerti tentang Pancasila, dan nggak ngerti tentang sejarah Pancasila dan jasa daripada umat Islam untuk menghadirkan Pancasila. Nah, bila demikianlah halnya, Bapak dan Ibu, para peserta yang saya hormati, maka pastilah Pancasila ini dari sisi tokoh-tokoh umat Islam, pastilah tidak dihadirkan untuk menjadi sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Atau sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan akidah Islam, tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan akhlaknya Islam, tidak sesuai dengan sejarahnya umat Islam. Mereka-mereka tadi orang-orang yang sangat terpelajar, bahkan seperti Haji Agus Salim juga nanti belajar di Mekah, gitu ya. Sama juga dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi mereka satu buku satu ilmu itu. Mereka ilmu agama sangat dalam, belajar baik otodidak maupun belajar di lembaga-lembaga formal gitu ya. Dan kemudian mereka menyepakati tentang Pancasila ini. Dan memang kalau kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang adalah merupakan induk di mana kemudian piagam Pancasila itu hadir di alinea keempat, di alinea ketiganya tegas disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Jadi kemerdekaan Indonesia itu, Indonesia merdeka dengan Pancasilanya, dengan NKRI-nya, dan seterusnya, Undang-Undang Dasarnya. Itu diyakini oleh Bapak Bangsa sebagai sesuatu yang merupakan berkah dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Bila demikian, maka ya sudah pantasnya bila kemudian semangat menjaga keberkahan, mensyukuri karunia Allah tetap hadir. Bila demikian, maka ya tidak mungkin logika ini dimunculkan di kelompok sekuleris, bagi kelompok ateis, bagi kelompok komunis, nggak mungkin. Karena mereka pasti kalau sekuler ya tidak mau menghadirkan agama ke dalam perilaku berbangsa dan bernegara. Mereka ingin pisahkan betul. Mana yang untuk negara, mana untuk bangsa, mana untuk raja, dan mana untuk kaisar. Mana untuk raja dan mana untuk tuan. Itu mereka bedakan. Tapi di sini justru disepakati untuk dimasukkan. Kemudian tidak mungkin juga komunis, karena lagi-lagi kalau kita lihat gitu ya, di dalam keanggotaan BPUPK, Panitia 9, anggota PPKI, nggak ada itu nama Tan Malaka, tidak ada, tokoh PKI yang lain seperti Muso, tidak ada, Amir Syarifuddin yang memberontak di Madiun, semuanya tidak ada, Nyoto dan atau DN Aidit yang pimpinan PKI yang memberontak tahun 65, juga tidak ada. Jadi Pancasila ini memang sudah dengan sendirinya sejak dari awal dan sejak dari berdirinya, sejak di sejarah dibikinnya, memang semangat keagamaannya sangat kental.
Bahkan Ki Bagus Saidikusumo menegaskan ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah tauhid. Dan karenanya wajar bila kemudian nggak ada PKI di situ. Karena PKI pasti bertentangan dengan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa dalam semangat tauhid itu. Jadi kalau kemudian mereka berontak tahun 48, berontak lagi tahun 65, karena memang mereka tidak rela bila negara itu dasarnya adalah ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu bertentangan secara diametral dengan PKI karena mereka melakukan pemberontakan. Dan karenanya korban utama dari PKI juga adalah pesantren, adalah musola, adalah santri, adalah kiai. Itulah yang terjadi pada tahun 48 dan tahun 65 juga demikian, ditambah tahun 65 ada korbannya para jenderal TNI. Dan wajar bila kemudian dari dulu pun umat Islam, para kiai, para santri, ormas Islam, partai Islam, Masyumi, umat Islam NU dan Muhammadiyah, Ansor maupun juga Kokam Muhammadiyah, bersama dengan TNI mereka berada di garda terdepan menyelamatkan Indonesia dari ideologi komunisme, menyelamatkan Indonesia dari PKI yang melakukan pemberontakan itu. Nah, jadi saya mengatakan sekali lagi bahwa Pancasila karenanya relasinya dengan umat Islam demikian amat sangat ketat, amat sangat erat gitu ya. Sehingga wajar bila umat Islam penting untuk menyelamatkannya dan tidak membiarkannya kemudian ditarik-tarik, diisi oleh hal-hal yang kemudian menyimpang seperti terkait dengan RUU HIP. Saya kira salah satu yang fenomenal dari RUU HIP adalah menyatunya atau bersatu padunya ormas-ormas Islam dan bahkan ormas keagamaan dengan NU, Muhammadiyah, MUI, FPI, kemudian Hikmah Budi, kemudian KWI, PGI, Matakin dan lain sebagainya, dan kami di DPR juga bersama dengan mereka menolak RUU HIP. Jadi sekali lagi ini adalah satu kewajaran saja kalau kemudian ormas keagamaan begitu terusik ya dan kemudian menolak RUU HIP karena Pancasilanya bukan Pancasila yang mereka sepakati. Ya. Kenapa lagi kemudian ada nuansa akan memberi ruang untuk publik lupa dengan PKI dengan tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25. Jadi saya kembali mengatakan bahwa Pancasila ini adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah ya, dari umat Islam yang diwariskan kepada kita semuanya. Dan umat Islam yang waktu itu beristihad adalah bukan juga orang biasa. Mereka ada kalangan yang sangat terpelajar, ulama-ulama yang belajarnya pun juga sangat jauh, pimpinan dari ormas-ormas Islam terbesar dan partai-partai Islam terbesar yang ada pada waktu itu. Dan bila kita lihat di dalam 5 silanya, rekan-rekan sekalian, memang akan kita lihat betapa kemudian ini pun juga bisa diterangkan dengan prinsip ad-daruriyat al-khams. Ya, hifdzul din, hifdzul nasl, hifdzul akal, hifdzul nafs, dan hifdzul ibad. Jadi, dan kalau Anda melihat dari Pancasilanya itu, ada beberapa kata kunci yang rujukannya sebenarnya adalah kepada Al-Quran dan Hadis. Ada prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam. Ada prinsip tentang adil dan keadilan. Itu sila kedua dan sila kelima. Ada prinsip tentang rakyat, ya, berpihak pada rakyat. Ada di sila keempat dan sila kelima. Ada prinsip tentang keadaban, manusia yang adil dan beradab. Ya. Adab itu adalah salah satu prinsip dalam ajaran agama Islam. Rasulullah pernah menyampaikan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Prinsip tentang musyawarah itu pasti prinsip yang sangat mendasar dalam Islam. Hikmah adalah luar biasa. Rasulullah pernah menyampaikan hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fa huwa haqqu biha. Jadi begitulah prinsip-prinsip ini kemudian persatuan Indonesia pastilah kita Islam sangat mengenal tentang prinsip tentang ukhuwah sekaligus prinsip tentang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sekali lagi ini perlu disampaikan untuk kemudian kita menyadari betul bahwa ada korelasi yang sangat erat antara tokoh-tokoh umat Islam, baik di ormas, di orpol, baik yang alumni pesantren maupun non pesantren, termasuk belajar sendiri, termasuk belajar luar negeri, dengan mereka bersama dengan tokoh-tokoh bangsa dari rumpun manapun, dari agama apapun, dari kelompok manapun, dari suku apapun, untuk kemudian menyepakati dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, ini disampaikan agar kemudian kita mempunyai keterikatan sejarah, agar kita juga sekaligus bisa menjaga dan mengkoreksi bila ada yang tadi ingin menyimpangkannya, seperti kasus RUU HIP misalnya, atau tuntutan LGBT untuk diterima di Indonesia karena dengan alasan bahwa LGBT itu adalah hak warga bangsa Indonesia, tapi
itu pasti bertentangan dengan Pancasila. Ada yang ingin menghadirkan komunisme ya, dengan alasan bahwa mereka bagian daripada bangsa Indonesia. Itu tentu tidak bisa diterima karena Indonesia masih berdasarkan pada Pancasila. Pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia akan mengakui tentang kemerdekaan. Ada pihak yang ingin mengajak Indonesia mengakui kemerdekaan, mengakui Israel dan kemudian membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu pasti kita tolak karena itu tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar yang salah satu daripada yang nanti akan menghadirkan Pancasila itu sendiri. Jadi ini perlu dipahami supaya kita bisa mewariskan, melanjutkan, dan mengkoreksi bila ada pihak-pihak yang kemudian ingin menyimpangkan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang berlaku keuangan yang Maha Kuasa misalnya, itu pasti harus dikoreksi. Supaya kalau ngaku Pancasila ya janganlah orientasi menjadi kapitalistik atau materialistik. Orientasi Anda betul-betul adalah menjadi berakhlak yang mulia, berketuhanan yang baik, beragama yang baik, menghadirkan manusia-manusia yang soleh dan masyarakat yang soleh, dan juga negara yang soleh. Kalau selain keduanya ada kemanusiaan yang beradab, yaitu artinya adalah ya mestinya kemudian kehidupan berbangsa kita adalah manusiawi ya. Tidak kurang menghadirkan konflik, menyebar kebencian, fitnah, hoax, dan sebagainya. Adil dan beradab. Mestinya hukumnya pun juga demikian, adil dan beradab. Ya. Jangan melakukan tebang pilih gitu ya. Kalau ada yang terakhir kejadian nih kemarin di Sukoharjo ya, ada yang merobek-robek Al-Quran. Kemudian ketangkap dan dinyatakan yang bersangkutan gila. Sebelumnya di Tangerang ada yang vandalis kepada musola gitu kan, dicoret-moret, kemudian Al-Qur'annya disobek, dan sajadah digunting-gunting. Kemudian disebutnya yang bersangkutan depresi. Sebelumnya di Dago ada orang melempari masjid dengan batu dan kemudian menganiaya para jamaah, ketangkap dan dinyatakan gila. Terakhir kemarin ada juga anak muda dari Bandung yang membuat TikTok yang cederai masjid dan ketangkap, diminta maaf dan kemudian selesai. Ini tentu tidak ada penegakan hukum terhadap mereka yang kemudian hanya dengan dalih minta maaf, dengan dalih gila dan kemudian selesai. Tapi kalau ada umat Islam yang dilaporkan ya langsung ditangkap, bahkan dituduh teroris ya langsung dihabisi. Ini tentu tidak manusia dan tidak adil. Ya. Harusnya hukum itu ya harus adil. Bawa ke pengadilan, buktikan di pengadilan. Kalau salah ya dihukum siapapun mereka. Kalau tidak salah ya jangan difitnah, jangan di framing, begitulah manusiawi, adil dan beradab bagi kesehatan Indonesia. Mestinya akan dilakukan itu adalah upaya untuk terus bagaimana menghadirkan kita yang bersatu, kokoh dan kuat. Jangan kemudian dibiarkan dan apalagi dibiayai, jadi buzzernya dibiayai untuk kemudian melakukan ujaran kebencian, membelah bangsa, kemudian melakukan persekusi terhadap siapa yang tidak diinginkan, dan itu akan menghadirkan pembelahan. Saat Indonesia juga harusnya memastikan Indonesia kita lepas dari separatisme seperti UPM misalnya. Tapi itulah kalau UPM nggak pernah disebut sebagai radikalis teroris gitu ya. Padahal mereka jelas-jelas radikalis dan teroris, bahkan bukan sekedar radikalis teroris, mereka ada separatis gitu ya. Tapi kalau sebagian umat Islam yang kemudian masih baru hanya dicurigai saja, belum ada bukti yang sebenarnya, ya sudah langsung bisa dihabisi. Jadi bagian-bagian dari kalau persatuan Indonesia ya hendaknya sekali lagi orientasinya adalah bagaimana menjaga Indonesia tetap bersatu, tidak ada separatisme di sana, tidak ada terorisme memang, tapi harusnya semuanya lagi-lagi berbasiskan kepada hukum yang adil dan beradab. Kerakyatan dipindul hikmat dan perwakilan ya, menegaskan kembali tentang bagaimana rakyat dalam konteks Pancasila diposisikan dalam posisi yang sangat terhormat. Mereka bermusyawarah dan musyawarah sangat penting, sehingga karenanya memang harusnya dalam konteks berbangsa bernegara memang orientasinya bukan sekedar banyak-banyakan, tapi hendaknya adalah musyawarah. Nah, kalau musyawarah itu kemudian orientasinya sekali lagi bukan sekedar banyak-banyakan, tetapi mana yang terbaik yang bisa dibicarakan dan bisa dihadirkan. Ketika orientasinya hanya banyak-banyakan, ya ini kejadian seperti pengesahan RUU tentang Omnibus Law. Ada 7 fraksi yang setuju dan 2 fraksi yang menolak.
dengan alasan yang menerima lebih banyak maka disahkan, sekalipun pengesahannya juga penuh dengan kontroversi, termasuk juga tidak sesuai dengan tata tertib yang ada, karena sampai akhir kemarin pun juga belum dibagikan. Jadi rancangan undang-undang yang mau disahkan itu yang mana, itu fisiknya belum ada, sehingga menjadi aneh ketika itu tetap disahkan. Kalau partai kami yang jelas menolak. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu maknanya adalah bahwa negara diwajibkan untuk betul-betul menghadirkan orientasi yang membawa kepada karunia Allah yang luar biasa bernama Indonesia ini, kekayaan alamnya yang sangat luar biasa, sumber daya manusianya juga sangat luar biasa, posisi geografinya juga sangat luar biasa. Hendaknya kemudian dipergunakan untuk, atau negara mempergunakannya untuk betul-betul sebanyak-banyaknya keadilan sosial yang bisa dirasakan seluruh Indonesia secara adil dan secara merata. Itulah mengapa kami menolak RUU tentang Omnibus Law, diantaranya adalah kami membaca bahwa ini orientasinya lebih kepada atau lebih banyak kepada investasi asing, lapangan kerja asing juga, gitu ya, sehingga perintah Undang-Undang Dasar maupun perintah Undang-Undang Dasar untuk negara itu melindungi tumpah darah Indonesia dan segenap rakyat Indonesia menjadi, dan memajukan kesejahteraan umum untuk seluruh Indonesia tentunya, itu tidak semuanya bisa dilaksanakan. Jadi kita berharap dengan ini kita tetap berorientasi, tidak ikut-ikutan melakukan penyimpangan bila terjadi penyimpangan, tapi kalau ada penyimpangan ya kita ikut mengkoreksinya supaya kembali kepada cita-cita Indonesia merdeka. Demikian terkait dengan masalah Pancasila, dan Pancasila ini kemudian sekali lagi menjadi dasar negara yang diterima dan dikuatkan oleh dekret Presiden Bung Karno tahun 59 bulan Juli tanggal 5 yang mengkaitkan sekali lagi antara Pancasila dengan Piagam Jakarta dan dengan Undang-Undang Dasar. Ini menjadi yang sangat kuat karenanya posisi daripada Piagam Jakarta, karena dinyatakan sebagai satuan yang tak terpisahkan dan menjadi bagian daripada yang menjadi bagian dari yang tak terpisah dan yang ya begitu. Jadi kesatuan yang tidak terpisahkan, jadi satuan yang menjadi kokoh dan kuat. Kemudian pada zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, ada tahun 68, satu tahun beberapa bulan setelah beliau dilantik jadi presiden, beliau membuat satu impres presiden yang menegaskan tentang Pancasila itu urutannya bagaimana dan kemudian sebutannya seperti apa. Sebab kalau kita merujuk pada Pancasila di Undang-Undang Dasar, memang pertama kata-kata Pancasila itu tidak ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Kemudian itu juga tidak disebut dalam urut-urutan bahwa Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada. Nah ini kemudian dijadikan menjadi ada melalui instruksi Presiden Pak Harto pada tahun 68. Disebutkan bahwa Pancasila itu sebutannya dan urutannya adalah Pancasila 1, Ketuhanan Maha Esa, 2, kemanusiaan yang beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan, hikmat, dan musyawaratan, dan 5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selesailah Pancasila seperti yang sekarang kita hafalkan ini. Kemudian MPR pada periode 1999-2004 yang melaksanakan tuntutan reformasi. Tuntutan reformasi itu kan diantaranya adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar. Tetapi disepakati bahwa ada dua yang tidak berubah, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar disepakati tidak mengalami perubahan. Jadi MPR pada periode reformasi justru menegaskan bahwa yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar, karenanya Pancasila 18 Agustus, itu tidak mengalami perubahan. Karenanya bila belakangan ada yang merubah menjadi Ekasila, menjadi Trisila, Pancasila 1 Juni, ya tentu itu kemudian tertolak dan ditolak oleh kita semuanya. Demikianlah tentang masalah Pancasila yang merupakan dasar negara, yang itu sesungguhnya juga memberikan kepada kita satu penjelasan ya. Mengapa Indonesia kita yang sangat besar ini tidak pecah, sebagaimana yang terjadi dengan Uni Soviet. Uni Soviet itu negara yang sangat besar, tapi negara daratan, sehingga tidak serumit Indonesia, negara kepulauan ini. Uni Soviet adalah negara yang waktu itu adalah negara adidaya. Dia saingannya Amerika Serikat. Ekonominya pun sangat kuat, intelijennya sangat kuat, persenjataannya sangat kuat. Tetapi
pecah buyar ya, pecah menjadi berkeping-keping ke dalam lebih dari 10 negara gitu ya. Dan Uni Soviet almarhum hilang. Mengapa? Karena waktu itu Uni Soviet ideologinya adalah komunisme. Ideologi yang dipaksakan datang dari luar, tidak tumbuh dari kawasan atau kalangan orang-orang Uni Soviet sendiri. Dan tahun 91-92, Presiden Uni Soviet itu adalah seorang yang ya, guyonannya katanya aslinya dari Jawa Barat. Mungkin tempatnya Ustadz Itang Rusmana. Sehingga nama beliau adalah Cecep Gorbachev. Padahal nama beliau adalah Mikhail Gorbachev. Ya, guyonan saja. Mikhail Gorbachev menyampaikan satu ide untuk yang disebut dengan glasnost dan perestroika. Mungkin bahasa kita adalah namanya reformasi. Ini ide yang sangat brilian, sangat mendasar, tetapi karena dia tidak tumbuh atau tumbuh di satu negara yang ideologinya bukan ideologi yang tumbuh dari tempatnya sendiri, tapi diimpor dari luar, maka ketika terjadi hal semacam ini, negara tidak mampu untuk mengatasi dampak-dampaknya, sehingga kemudian terjadilah polemik demonstrasi dan kemudian bubarlah Uni Soviet. Uni Soviet bubar karena negaranya tidak punya ideologi yang tumbuh dari dirinya sendiri. Nah, Pancasila itu adalah ideologi yang tumbuh dari diri kita sendiri, dari Indonesia sendiri. Melalui mekanisme tadi perdebatan, dialog, kemudian permusyawaratan, dan jadilah dia menjadi satu yang kokoh dan kuat. Itu juga menjelaskan mengapa Indonesia tetap kokoh ketika negara Yugoslavia pendirinya wafat, kemudian negaranya pecah. Uni Soviet Yugoslavia itu didirikan oleh seorang tokoh namanya Joseph Broz Tito. Joseph Broz Tito itu adalah temannya Bung Karno. Satu angkatan mereka. Broz Tito meninggal, Joseph Broz Tito meninggal, Yugoslavia pecah ke dalam beberapa negara, menjadi Serbia, menjadi Bosnia Herzegovina, menjadi Kosovo, menjadi Montenegro, menjadi Kosovo, dan lain sebagainya. Indonesia, alhamdulillah, Bung Karno meninggal, wafat, Indonesia tidak pecah. Mengapa Indonesia tidak pecah? Karena lagi tadi kita mempunyai ideologi yang menyatukan bangsa Indonesia. Itulah Pancasila. Inilah yang saya kira penting untuk kita pahami agar Indonesia kita yang sangat majemuk ini tetap kokoh dan kuat menjadi satu. Dan bila ada yang ingin menyimpang-nyimpangannya kita koreksi karena kita tahu tentang dampak-dampaknya. So, kalau sampai Indonesia pecah, waduh ini dampaknya akan sangat luar biasa dahsyat. Ya, kalau Uni Soviet pecah, kalaupun Yugoslavia pecah, itu warganya masih berada di tempat masing-masing. Misalnya Uni Soviet itu suku Rusia ya masih di negara Rusia, suku Tajik di negara Tajikistan, suku Uzbek di negara Uzbekistan, suku Kirgiz berada di Kirgistan. Begitu seterusnya. Jadi mereka masih ada di tempat masing-masing. Nah kalau Indonesia itu sudah warganya sudah menyebar kemana-mana. Jakarta ini misalnya mayoritas bukan orang Betawi. Jakarta ini mayoritas orang Jawa, kemudian orang Sunda, hanya ada Ustadz Kitang di sini. Kemudian ada juga orang yang ketiga adalah orang Minang, baru keempat orang Betawi. Nah kalau sampai pecah, bagaimana ini? Sumatera Utara misalnya juga demikian. Sumatera Utara itu mayoritas bukan orang Batak. Sumatera Utara mayoritasnya orang Jawa. Jadi kalau sampai Indonesia pecah, kerumitannya nggak terbayangkan. Dan itu dampaknya akan sangat luar biasa ke kawasan Asia Tenggara, bahkan ke Australia sekalipun. Jadi karenanya ini sangat penting kita menjaga, dan kita mempunyai ideologi yang bisa kita rujuk, yang merupakan sumbangsi daripada para tokoh bangsa dari kalangan umat Islam, yang beragam-ragam tadi itu, dan itu menjadi penting untuk kita pahami bahwa itu adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah dari tokoh-tokoh umat Islam yang luar biasa. Mari kita lanjutkan, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Untuk yang pilar yang kedua adalah tentang Undang-Undang Dasar. Tadi di depan sudah saya sampaikan mengapa Undang-Undang Dasar ini pun juga perlu disosialisasikan karena memang terlalu banyak yang berubah. Tadi di depan sudah saya sebutkan tentang perubahan-perubahan itu. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan dalam konteks kita dan untuk semuanya yang di Anua ini, Undang-Undang Dasar ini sesungguhnya memberikan bingkai yang luar biasa kuat untuk kehidupan beragama, baik itu agama Islam maupun juga agama yang lain. Cuman karena memang
Indonesia mayoritas beragama Islam, pasti banyak hal yang belum terkait dengan keagamaan Islam. Ya misalnya tentang adanya prinsip pengadilan agama. Dulu Undang-Undang Dasar sebelum perubahan nggak ada yang namanya pengadilan agama dan Undang-Undang Dasar. Tapi setelah adanya amandemen, maka pengadilan agama diakui menjadi satu jenis pengadilan yang legal di Indonesia. Bahkan di Mahkamah Agung ada hakim agung agama. Ya, dan memang kebetulan agama yang kemudian sangat terkait dengan masalah hukum, hukum sosial, hukum ekonomi, hukum politik, dan lain sebagainya, itu adalah agama Islam. Jadilah demikian. Saya kita lihat bahwa dulu dalam Undang-Undang Dasar nggak ada kata-kata iman dan takwa. Bahkan dalam GBHN pun juga tidak ada kata-kata iman dan takwa. Tapi sekarang bahkan dulu ada yang mengusulkan agar dalam Undang-Undang Dasar, dalam GBHN, dimasukkan ketentuan tentang iman dan takwa. Kemudian yang bersangkutan, ini zaman Orde Baru, yang bersangkutan atas idenya yang baik itu mendapatkan reward, mendapatkan hadiah, namanya pemecatan, direkol dari keanggotaan MPR. Tapi sekarang justru iman dan takwa masuk ke dalam salah satu ayat daripada Undang-Undang Dasar. Itulah ayat 31 ayat 3 di Undang-Undang Dasar terkait dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi ditegaskan di sana bahwa pemerintah menyiapkan satu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian juga tentang jadi dengan pendekatan ini maka pendidikan di Indonesia basisnya adalah bukan sekularisme, apalagi anti agama. Karena kita tolak betul ketika kemarin ada yang mewacanakan meminta agar pelajaran agama dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Itu pasti yang bersangkutan, ya apakah dia sadar atau tidak, apakah dia komunis atau bukan, tapi yang jelas yang bersangkutan tidak paham tentang Undang-Undang Dasar. Inilah mengapa kemudian juga tidak paham tentang konstitusi, tentang Pancasila, tentang ya Undang-Undang Dasar tadi itu. Itulah karena sosialisasi ini diperlukan supaya pelajaran agama itu bukan hanya tidak boleh dihilangkan, tapi bahkan harusnya dikuatkan. Tidak cukup hanya dengan pelajaran saja dan kemudian dibuat lupa dan tidak dipentingkan. Harusnya ada juga ujian nasional. Ini bagian-bagian yang penting untuk kita pahami bagaimana kemudian bisa membawa kepada kebaikan dan sekaligus kepada anak didik kita bisa tumbuh kembang menjadi anak didik yang kepribadiannya kokoh dan kuat dan iman, takwa, dan akhlaknya yang mulia itu, dan kemudian tetap menjadi yang cerdas itu, ya. Dan bagaimana kemudian beragama itu dengan anak didik yang terkokohkan dengan mentalitas semacam itu, kemudian berdampak kepada keluarga yang iman, takwa, dan akhlak mulia yang cerdas juga. Karena banyak sekali sekarang keluarga yang berorientasi kepada membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, membaca doa-doa, kemudian rajin sholat, karena terpengaruh oleh anaknya yang belajar di sekolah-sekolah agama. Anaknya yang bapak ibunya malu ketika anaknya bisa ngaji, bapak ibunya nggak bisa ngaji. Akhirnya bapak ibunya ikut ngaji. Bapak ibunya malu anaknya bisa hafal Al-Quran, hafal doa-doa, bapak ibunya tidak. Akhirnya bapaknya ikut belajar. Jadi kalau kemudian anak didik kita iman, takwa, akhlak mulia, ya itu berharap nanti mereka pulang memberikan dampak positif bagi bapak dan ibunya, bagi keluarganya, sehingga menjadi keluarga yang iman, takwa, akhlaknya mulia, yang cerdas, yang menghormati agama dalam konteks negara tentu saja. Itulah beberapa hal yang menurut saya penting ya, sehingga penting untuk disampaikan dalam konteks seperti di Anu-Aimi ini, sehingga kita pun juga tidak melihat Undang-Undang Dasar ini sebagai sesuatu yang kemudian lagi-lagi membawa kepada yang disebut dengan Indonesia fobia, anti kepada negeri sendiri karena tidak memahami Indonesia, anti kepada Islam karena tidak paham Islam, itu namanya Islamofobia. Dalam Undang-Undang Dasar ini yang perlu juga saya sampaikan adalah terkait dengan tadi di depan saya sebutkan tentang kedaulatan rakyat. Ya, kedaulatan rakyat itu memang diberikannya kepada rakyat, ya, bukan lagi kepada lembaga negara, seperti namanya MPR atau presiden. Jadi yang pemilik kedaulatan tertinggi sebenarnya bukan lagi-lagi bukan presiden, bukan juga MPR, tapi adalah rakyat Indonesia.
Karena kalau dalam konteksnya pilkada, saya selalu sampaikan bahwa pilkada itu nggak ada dulu dalam Undang-Undang Dasar sebelum perubahan. Tapi setelah ada perubahan menjadi ada di pasal 18 ayat 4, karenanya ini harus dipergunakan dengan benar gitu ya. Harus disyukuri, jangan dimubadirkan dengan golput, dengan justru mengumbar kebencian, membelah masyarakat, menghadirkan qati'ur rahim gitu ya. Harusnya ada menjadi silaturahim. Jadi pilkada melalui Undang-Undang Dasar dihadirkan untuk menghadirkan solusi terhadap masalah bangsa. Jangan justru membelah bangsa, jangan justru menjadi klaster baru terhadap COVID-19, dan itu harus betul-betul dicermati. Terakhir dalam konteks ini saya ingin sampaikan bahwa Undang-Undang Dasar adalah dalam konteks kita di Indonesia, kita pahami sebagai ideologi ataupun konstitusi yang hidup. Artinya adalah dia bisa dirubah, bisa diberikan masukan untuk melakukan perubahan, bisa dikritisi, bisa. Ya, ini semuanya sosialisasi ini bagian dari cara bagaimana agar kita terus betul-betul bisa melakukan segala sesuatu yang membawa kepada pemahaman dari konstitusi yang hidup yang bisa kita sosialisasikan, kita implementasikan, kita jadikan sebagai frame agar kehidupan bangsa dan negara kita berada dalam koridor yang benar, tidak atas nama kekuasaan kemudian menjadi menyimpang ke sana kemari yang menghadirkan madorot dan menjauhkan bangsa daripada maslahatnya. Ya, karenanya tetap dibuka dalam konteks Undang-Undang Dasar kemungkinan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Dan itu satu hal yang dimungkinkan karena memang Undang-Undang Dasar kita di pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4 itu memberi ruang untuk kemungkinan Undang-Undang Dasar dilakukan perubahan. Jadi pasal 37 ayat 1 menegaskan tentang perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dapat diagendakan di dalam dapat diagendakan bila diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari anggota MPR. Jadi hal ini menegaskan tentang bahwa amandemen itu dilakukannya oleh anggota MPR. Jadi kalau misalnya dari Mahat An-Nuaimi kemudian melihat ada pasal yang ingin dirubah, silahkan. Tapi itu tidak akan bisa terjadi kalau hanya berhenti di dialog di An-Nuaimi. Sampaikan itu kepada anggota MPR, ya, apakah di PKS maupun juga di yang lainnya. Kalau kemudian usulan ini didukung oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, dan kemudian usulan itu disampaikan secara tertulis, sebutkan tentang alasannya, maka kami pimpinan MPR akan segera menggelar sidang paripurna. Ya. Bila kemudian sidang paripurna itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR dan separuh lebih satu daripada anggota MPR setuju dengan usulan itu, maka dari An-Nuaimi menghadirkan sebuah sejarah yang baru, yaitu yang namanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi antum boleh dan bisa. Tapi apakah itu bisa dilakukan betul atau tidak, ya itu sangat terkait dengan apakah antum berani mengusulkan ke MPR atau tidak. Pilar yang ketiga adalah tentang NKRI. Nanti pilar keempat adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya Pak sudah saya sampaikan. Bhinneka Tunggal Ika itu nampak betul dari bagaimana kemudian tokoh-tokoh bangsa baik yang terlibat dalam BPUPK maupun juga Panitia 9 maupun PPKI, mereka beragam-ragam betul. Bhinneka sukunya, bhinneka agamanya, organisasinya, profesinya, bhinneka. Tetapi mereka tunggal ika, satu untuk Indonesia. Mereka menyepakati tentang ideologi negara, menyepakati tentang Pancasila, menyepakati tentang Undang-Undang Dasar, menyepakati untuk mempertahankan Indonesia merdeka, termasuk para kiai kita, Kiai Haji Wahid Hashim, waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari maksud saya, waktu itu beliau pada tanggal 22 Juni, beliau mendeklarasikan satu fatwa jihad yang populer sebagai resolusi jihad, yang intinya adalah ketika sekalipun beliau tahu bahwa Pancasila sudah berubah dari Pancasila 22 Juni menjadi Pancasila 18 Agustus, tapi ketika beliau dimintai tolong oleh Bung Karno untuk menyelamatkan Indonesia dari penyerangan Belanda dan sekutu dari Surabaya, maka beliau tidak menolak dan atau mencari alasan dengan mengatakan sudah berubah Pancasila gitu. Jadi justru beliau mengumpulkan para ulama se-Jawa Timur dan se-Madura dan membuat fatwa yang disebut dengan resolusi dengan fatwa jihad. Itu isinya ada 3. Resolusi jihad isinya adalah pertama, mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda yang dompleng sekutu dari Surabaya.
hukumnya adalah fardhu ain bagi siapapun yang berada di Surabaya dan sekitarnya. Tapi yang berada di luar itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Siapapun, itu yang pertama. Yang kedua adalah siapapun yang meninggal dalam perjuangan jihad fardhu ain ini, maka dia mati sebagai syuhada. Yang ketiga, siapapun yang mengkhianati perjuangan bangsa, dia boleh dihukum mati. Dasar betul. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, menugur para ulama, membela Indonesia merdeka, sekalipun Indonesia sudah posisinya semacam itu. Ini salah satu bentuk penghijauan daripada Bhinneka Tunggal Ika yang konkret. Bhinneka Bung Karno beda, kemudian Jenderal Sudirman beda, Kiai Hasyim Asy'ari beda. Tapi mereka satu juga, menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan dijajah kembali. Jadi dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, semboyan itu menegaskan bahwa kita mengakui keragaman. Tapi keragaman itu diakui bukan untuk menghadirkan konflik, tapi justru diakui untuk kemudian menghadirkan kelanjutan dari tokoh-tokoh, dari keteladanan diberikan oleh para tokoh untuk kemudian bisa menghadirkan kontribusi yang lebih baik dan lebih besar untuk Indonesia kita yang lebih baik dan lebih besar. Yang terakhir adalah terkait dengan NKRI, bentuk negara ini. Itu memang adalah satu negara kesatuan Indonesia ini adalah satu bentuk negara yang dipilih oleh Bapak Bangsa. Dan itu kemudian dipatrikan, diabadikan di dalam Undang-Undang Dasar di bab 1 pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar. Dan itulah kesepakatannya ya. Tapi Belanda tidak rela bila Indonesia menjadi negara kesatuan. Kalau Indonesia menjadi negara kesatuan, Republik Indonesia akan menjadi negara yang besar, kokoh dan kuat, dan karenanya akan tidak bisa disetir oleh maunya Belanda. Dan karenanya mereka terus mengganggu Indonesia. Diseranglah Indonesia, dibuatlah perjanjian Linggarjati, Indonesia hanya diakui Belanda hanya dalam 3 kawasan saja, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Di luar itu bukan Indonesia. Itu sudah Indonesia, NKRI sudah dipecah oleh Belanda. Lebih parah lagi adalah melalui konferensi Meja Bunda tanggal 27 Desember tahun 49. Indonesia dipecah oleh Belanda, dipecah ke dalam negara-negara serikat, gitu ya. Dan itulah yang diakui oleh Belanda. Beliau tidak mengakui NKRI, yang diakui Belanda adalah Republik Indonesia Serikat. Dan itu diproklamasikan tanggal 27 Desember tahun 49. Ada kabinetnya, ada undang-undang dasarnya, undang-undang dasarnya bukan lagi UUD 45, tapi undang-undang dasar RIS. Nah, bagaimana ceritanya kemudian kembali menjadi NKRI? Ya, inilah satu hal yang harus kita sebutkan ya, dan mudah-mudahan akan menjadi penyemangat kita semuanya umat Islam untuk terus menjaga Indonesia. Itu karena jasa dari seorang tokoh umat Islam, seorang ketua fraksi Partai Islam Masyumi, Partai Masyumi di DPR RIS. Beliau namanya Muhammad Natsir. Beliau sebagai ketua fraksi Partai Islam Masyumi, beliau melihat Indonesia dibawa oleh Belanda keluar dari cita-cita Indonesia merdeka, dari NKRI menjadi RIS. Beliau mendengarkan konflik di daerah-daerah antara negara federal dengan negara federal yang lainnya dan menghadirkan terus bermasalah yang tidak selesai. Karena beliau segera bertemu dengan pimpinan partai yang paling kanan, yang paling kiri. Beliau ketemu dengan partai Kristen di bawah pimpinan B. Tambunan, ketemu dengan partai Katolik di bawah pimpinan C. Kasimo, dan kemudian beliau menyampaikan satu pidato yang disebut dengan mosi integral tanggal 3 April tahun 50 yang intinya adalah menolak RIS gitu ya, dan untuk kembali kepada cita-cita Indonesia merdeka yang namanya NKRI. Mosi beliau itu diterima oleh pemerintah Indonesia, Bung Hatta dan Bung Karno, dan nanti pada 17 Agustus tahun 50 diproklamasikanlah Indonesia menjadi NKRI, dan kemudian tahun 50 itu juga Muhammad Natsir ditunjuk menjadi Perdana Menteri NKRI yang pertama. Jadi kalau tidak ada terobosan ini, ya kita nggak kenal NKRI, nggak ada kata-kata NKRI harga mati, yang ada adalah RIS. Karenanya menjadi aneh kalau kemudian sejarah ini ditutup-tutupi. Buat apa? Bahkan mungkin ditutup-tutupi untuk agar kemudian umat Islam selalu dipojokkan, disingkirkan, menjadi hanya layaknya dibully saja gitu ya, seolah-olah tidak punya jasa bagi Indonesia, padahal yang menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI lagi-lagi adalah pimpinan Partai Islam Masyumi. Artinya itu ada pihak yang masih mempermasalahkan umat Islam dalam konteks NKRI, ya, dan kemudian teriakannya NKRI harga mati, ya saya sebut bahwa ya ngomong gitu itu adalah NKRI harga mati, itu adalah mereka yang mualaf NKRI. Tapi sekaligus pilihan dari Muhammad Natsir juga memberikan kepada kita satu fakta bahwa
Pilihan tokoh-tokoh umat Islam pada waktu itu adalah, pada waktu itu ada 3 jenis kenegaraan yang sedang tampil ya. PKI memberontak di Madiun tahun 48. Kemudian tahun 49 di Jawa Barat ada DITII. Kemudian 49 akhir ada Republik Indonesia Serikat. Jadi ada Republik Indonesia Serikat, ada DITII, ada komunis. Ternyata yang dipilih oleh Muhammad Natsir, ketua fraksi Partai Masyumi ini, yang kemudian menjadi pilihan dari umat Islam bangsa Indonesia, bukan 3-tiganya, bukan PKI, bukan DITII, juga bukan RIS. Yang dipilih adalah NKRI. Nah, inilah bagian-bagian dari yang penting untuk kita pahami, dan menjadi NKRI pada zaman reformasi itu ditegaskan oleh MPR sebagai bentuk negara atau pasal bab yang tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar itu mengenal perubahan, tapi ada 2 yang tidak dirubah, pembukaan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kemudian dikunci di pasal 37 ayat 5, yaitu bahwa yang namanya bentuk negara kesatuan Indonesia tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi lagi-lagi di situ ada peran umat Islam luar biasa, karena MPR pada waktu itu ketuanya adalah seorang tokoh mantan ketua PP Muhammadiyah, ketua Partai Amanat Nasional. Waktu itu adalah fraksinya berkoalisi dengan kita di PK dan namanya Fraksi Reformasi. Jadi beliaulah yang ketua MPR yang kemudian menegaskan melalui Undang-Undang Dasar bahwa yang namanya NKRI adalah harga mati yang tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi kalau menyebut NKRI harga mati tapi mendiskreditkan umat Islam, ya selain tidak mengerti sejarah, juga bertentangan dengan fakta di MPR, dan ya memang mereka hanyalah malah NKRI saja. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kita berharap dengan semakin mengenali tentang 4 pilar ini, maka kita akan semakin memahami bahwa Indonesia ini dengan Pancasilanya, Undang-Undang Dasarnya, NKRI-nya, Bhinneka Tunggal Ika-nya, adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah daripada para tokoh-tokoh agama Islam juga, baik yang dari Ormas maupun dari Orpol, para ulama maupun politisi, bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lainnya dalam konteks semangat Bhinneka Tunggal Ika menghadirkan NKRI, adalah Indonesia yang sekarang ini kita warisi, dan penting untuk kita jaga supaya bisa kita wariskan bagi generasi yang akan datang. Karena bila ada siapapun yang melakukan penyimpangan, melakukan melencengan, penghapusan sejarah, ya layaknya kita kritisi supaya kita betul-betul bisa menjaga dan mewariskan pada generasi berikutnya, apakah generasi milenial maupun generasi post milenial, era 4.0 maupun 5.0, kapanpun juga nilai-nilai ini layak untuk terus selalu bisa kita kembangkan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.